wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai materi panen dan pasca panen tanaman sayuran. Di sini kita akan membahas mengenai panen dan pasca panen tanaman sayuran. Kualitas sayuran ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor genetis dan lingkungan. Setelah sayuran dipanen, tidak ada perlakuan yang dapat meningkatkan kualitas hasil. Yang dapat dilakukan adalah mempertahankan kualitas hasil. Untuk meminimalkan penurunan kualitas dan indeks sampah atau kuantitas setelah panen, sayuran harus dipanen, ditangani, dan disimpan dengan penuh perhatian. Adapun kriteria tanaman sayuran, yaitu pelaksanaan pemanenan harus memperhatikan umur tanaman, siap panen, dan cara panennya. Pemanenan terlambat dapat menyebabkan tanaman cepat berbunga. Cara panen tanaman sayuran ada dua, yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya, dan yang kedua, memotong bagian pangkal batang yang berada di atas permukaan tanah dengan pisau tajam. Berikut contoh dari jenis-jenis sayuran dan umur panen dari tanaman sayuran. Yang pertama, sayuran sawi dengan umur panen 40-70 hari setelah tanam, sedangkan kangkung air 30-45 hari setelah tanam. Kangkung darat lebih cepat dibanding dengan kangkung air, yaitu 21 hari setelah tanam, sedangkan tanamannya berasal dari biji 60 hari setelah tanam. Daun bawang 30 hari setelah tanam, seledri 180 hari setelah tanam. Nah, adapun ciri-ciri dari tanaman sayuran yang siap panen, yaitu sebelum dipanen terlebih dahulu melihat fisik, melihat fisik tanaman seperti dari warna, bentuk, dan ukuran daun. Oke, lanjut kita membahas mengenai estimasi taksasi hasil. Nah, taksasi hasil tanaman pertanian bisa dilakukan oleh petani untuk memperkirakan jumlah produksi yang akan diperoleh. Adapun terdapat dua metode taksasi hasil produksi tanaman yang bisa dilakukan oleh petani atau pengelola usaha pertaniannya secara prinsip adalah sama, yaitu dengan cara mengambil sampel dari sebagian tanaman. Yang pertama, metode ubinan. Metode ubinan ini adalah cara memperkirakan berapa hasil panen nanti untuk tanaman yang bersifat atau tergolong berumpun. Kegiatan ini dilakukan agar dalam menghadapi pelaksanaan panen dan pasca panen tidak mengalami permasalahan seperti kelengkapan peralatan panen, rencana pengangkutan hasil panen, penanganan lepas panen, dan kemana, serta berapa banyak hasil produksi yang dipasarkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh petani tanaman pangan. Contohnya, padi. Sesungguhnya yang perlu diperhatikan adalah mengapa untuk mentaksasi hasil tanaman padi dilakukan dengan metode berdasarkan ubinan. Kalau diperhatikan bahwa tanaman padi adalah tanaman rumpun dengan jarak yang tidak mudah dipisahkan antara tanaman satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, untuk tanaman yang memiliki sifat rumpun seperti halnya tanaman padi, dapat dilakukan taksasi hasil berdasarkan ubinan. Misalkan, tanaman jagung, ubi jalar, tomat sayur, dan sebagainya. Sekalipun demikian, dapat pula diterapkan terhadap tanaman yang tidak berumpun. Permasalahannya adalah akan sangat sulit bila tanaman tersebut memiliki jarak tanam yang cukup besar. Oleh karena itu, bila tanaman tidak berumpun namun jarak tanamnya relatif pendek atau sempit, bisa juga dilakukan taksasi hasil produksi dengan metode berdasarkan ubinan.
misalnya dengan tanaman cabai, terong, tomat, buah, dan lain-lainnya. Adapun langkah cara melakukan taksasi hasil berdasarkan ubinan adalah yang pertama, pastikan luas areal yang akan dipanen. Yang kedua, tentukan luas jumlah ubinan yang akan dipakai sebagai sampel. Luas ubinan umumnya cukup ditetapkan ukuran 2 kali 2 meter. Yang ketiga, jumlah ubinan bisa diambil lebih dari satu ubin dengan tempat yang berbeda. Yang keempat, panen sejumlah sampel yang berupa ubinan tersebut dan timbang berat produksinya untuk setiap sampel atau ubinan. Berikut rumus perhitungan metode ubinan. TH sama dengan LA per LU dikali HU, yang dimana TH ini adalah taksasi hasil, LU luas areal tanaman, LU luas ubin, HU hasil ubinan. Berikut contoh dari metode berdasarkan ubinan. Yang pertama, yaitu diketahui luas lahan tanaman 10 hektar. Sehubungan dengan luasnya tanaman, maka ditentukan akan diambil sampel sejumlah 5 ubin. Ukuran luas setiap ubin ditetapkan 5 kali 5 meter, sama dengan 25 meter persegi. Hasil ubinan adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel dari hasil ubinan. Ubinan yang pertama, hasil produksinya 16 kg. Nomor ubin yang kedua, hasil produksinya 15 kg. Ubinan yang ketiga, hasil produksi 12 kg. Sedangkan yang keempat, hasil produksinya 19 kg. Dan yang kelima, hasil produksi 13 kg. Dengan rata-rata 15 kg. Penyelesaiannya menggunakan rumus TH sama dengan LA per LU dikali HU. TH-nya 100.000 meter persegi ditambah 25 meter persegi dikali LU-nya 15 kg ya, dari hasil produksi ini, nilai rata-rata. Maka memperoleh hasil 60.000 kg atau 60 ton. Yang kedua, metode berdasarkan populasi. Metode taksasi berdasarkan populasi adalah cara memperkirakan beberapa hasil panen nanti untuk tanaman yang bersifat atau tergolong pepohonan. Kegiatan ini dilakukan agar dalam menghadapi pelaksanaan panen dan pasca panen tidak mengalami permasalahan seperti kelengkapan peralatan, rencana pengangkutan hasil panen, penanganan lepas panen, dan serta berapa banyak hasil produksi akan dipasarkan. Merencanakan taksasi berdasarkan populasi biasanya dilakukan untuk tanaman yang memiliki jarak tanam lebar sehingga antar tanaman yang dapat dipisahkan dengan terpisahnya setiap tanaman, maka dapat dengan mudah dalam pengambilan sampel berdasarkan populasinya. Tanaman yang biasanya dilakukan taksasi hasil adalah tanaman tahunan seperti karet, kopi, dan buah-buahan, dan lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk tanaman semusim dilakukan taksasi berdasarkan populasi seperti tanaman cabai, tomat, dan lain sebagainya. Adapun langkah cara melakukan taksasi berdasarkan populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan luas area tanaman yang akan dipanen. Yang kedua, pastikan jarak tanam. Yang ketiga, perkirakan persentase tumbuh tanaman. Dan yang terakhir, tetapkan sejumlah tanaman yang akan dipakai sampel. Jumlah sampel ini tergantung keadaan homogenitas, kesehatan tanaman, dan banyaknya populasi tanaman. Semakin banyak populasi tanaman,
dan atau kurangnya tingkat homogenitas kesehatan tanaman, maka sebaiknya sampel yang ditetapkan lebih banyak dan tersebar tempat tumbuhnya. Panen tanaman yang sudah ditetapkan sebagai sampel dan timbang hasil produksinya untuk setiap sampelnya. Adapun rumus dari metode berdasarkan populasi, yaitu TH sama dengan LA kali HS kali PT per JT. Yang dimana keterangannya TH disebut dengan taksasi hasil, sedangkan LA luas area tanaman, HS rata-rata hasil sampel tanaman, PT persentase tumbuh tanaman, dan JT jarak tanam. Berikut contoh dari metode berdasarkan populasi. Diketahui luas tanaman 10.000 meter persegi. Jarak tanaman adalah 5 kali 5 meter atau sama dengan 25 meter persegi. Sebagai sampel tanaman ditetapkan 3 pohon, yaitu di bagian tepi lahan dan 1 pohon di tengah lahan. Persentase tumbuh dari semua pohon yang ditanam di lahan tersebut adalah 90%. Hasil produksi setiap sampel tanaman adalah sebagai berikut. Dengan nomor sampel yang pertama, hasil produksinya 15 kg. Nomor sampel yang kedua, hasil produksi 45 kg. Sedangkan nomor sampel ketiga, hasil produksi 30 kg. Dengan rata-rata hasil produksinya 30 kg. Berikut penyelesaiannya, kita menggunakan rumus dari metode berdasarkan populasi, yaitu TH sama dengan LA kali HS dikali PT per JT. Sedangkan LA-nya atau luas areal tanaman ini 10.000 meter persegi dikali HS rata-rata hasil tanaman, rata-rata hasil produksinya ya 30 kg dikali PT atau persentase tumbuh tanaman. Nah, persentase di sini 90% ya. Dan JT jarak tanam, dengan jarak tanamnya 25 meter persegi. Jadi 10.000 meter persegi dikali 30 kg dikali 90% per 25 meter persegi sama dengan 10.800 kg atau 10,8 ton. Jadi hasilnya yaitu 10,8 ton. Yang ketiga, pertimbangan menentukan saat panen. Sebagaimana kepentingan, perlunya ditentukan saat panen adalah mengacu dari berbagai pertimbangan-pertimbangan yang merupakan dasar untuk mengambil keputusan mengapa tanaman harus segera dipanen atau ditunda. Adapun pertimbangan tersebut yaitu yang pertama, adanya kriteria yang diberlakukan bagi tanaman untuk siap panen sesuai dengan kebutuhan produksi. Apakah hasil panen akan dijual sesuai dengan kriteria permintaan pasar atau sesuai kriteria pemanfaatan hasil produksi, misalkan untuk benih. Yang kedua, pertimbangan waktu yang berkaitan dengan keadaan cuaca atau iklim pada saat panen, baik untuk kemudahan pada saat pelaksanaan panen ataupun karena pengaruh cuaca atau iklim terhadap sifat hasil produksi yang akan dipanen. Yang ketiga, atau yang terakhir, pertimbangan umur tanaman. Buah sesuai dengan ketentuan tertentu. Di mana untuk beberapa jenis tanaman sudah mempunyai ketentuan pada umur tertentu sudah harus dipanen. Jadi kita harus memperhatikan pertimbangan umur tanaman atau umur buah. Lanjut mengenai pengaruh saat panen terhadap produksi. Terdapat 3 pengaruh yang dimana saat panen berpengaruh terhadap hasil produksi baik dari kualitas maupun kuantitas.
sebagai akibat berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh bagi petani. Yang pertama, dari segi kualitas. Jelas menentukan banyaknya hasil produksi yang memungkinkan dapat dijual dengan harga yang memuaskan per satuan produksi. Yang kedua, dari segi kuantitas. Nah, bahwa jumlah produksi tidak maksimal atau dimungkinkan adanya sejumlah produksi yang hilang pada saat panen. Dan yang terakhir, secara ekonomis. Secara ekonomis ini menentukan terhadap keuntungan maksimum menurut kondisi pasar tertentu. Oleh karena itu, sekalipun hasil produksi belum saatnya untuk dipanen, namun menurut pasar, kondisi produksi pada saat ini dapat memberikan harga dengan keuntungan maksimum. Kriteria penentuan saat panen. Yang pertama, berdasarkan kenampakan atau visual, baik kenampakan dari buah, batang, ataupun daunnya. Misalnya, dari warna, keadaan kulit, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Berdasarkan kriteria ini adalah sangat mudah untuk dilakukan karena dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, berdasarkan fisik atau morfologisnya. Misalnya, tingkat kekenyalannya, berat persatuan buah atau per biji, keriput atau bernas, dan lain sebagainya. Contohnya, buah kelapa, kalau udah tua akan mengecil. Penentuan panen dengan metode ini sangat subjektif dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan analisis kimia. Nah, sebagian produksi diambil sebagai sampel untuk dilakukan analisis kimia di laboratorium. Dari hasil analisis tersebut akan dapat menentukan sifat kimiawi dari hasil produksi yang sedang diuji dan barulah dapat ditentukan apakah tanaman sudah bisa dipanen atau menunggu beberapa hari lagi sesuai dengan persyaratan kualitas produksi yang dikehendaki. Yang keempat, berdasarkan kadar air. Nah, kriteria ini biasanya ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penghasil produksi benih. Penentuan panen dengan metode ini dapat lebih objektif karena panen baru dilakukan jika biji telah mencapai kadar air tertentu. Meskipun demikian, kadar air benih sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan karena biji selalu dalam keadaan ekuilibrium dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, berdasarkan fisiologis. Sebagaimana penentuan kadar air yang juga dilakukan di laboratorium, sifat-sifat kimia yang biasa ingin diketahui adalah kadar gula dan tingkat keasamannya. Misalnya, pada tanaman tebu dan karet, merupakan tanaman spesifik yang memerlukan analisis ini untuk menentukan saat panen. Dan yang terakhir, berdasarkan umur tanaman. Pada umumnya, tanaman semusim atau tanaman yang hanya satu kali periode produksi langsung mati. Kelemahan penentuan saat panen berdasarkan umur adalah bahwa umur tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga sangat bervariasi. Pada umur tertentu, ternyata tanaman belum siap panen, padahal seharusnya sudah harus dipanen. Misalkan, jagung manis dapat dipanen setelah umur 70 hari sejak tanam, semangka 64 sampai 80 hari sejak tanam, dan lain sebagainya. C. Teknik pemanenan. Berikut contoh dari jenis sayuran dan teknik panennya. Yang dimana sayuran kangkung dengan teknik panen memangkas batang dengan menyisakan sekitar 2-5 cm di permukaan tanah dan mencabut sampai akar. Jadi jenis sayuran kangkung teknik panennya ada dua, yaitu dengan memangkas batang atau memotong dan mencabut sampai akar. Sedangkan selada keriting teknik panennya mencabut tanaman sampai ke akarnya. Untuk jenis sayuran katu dengan teknik panennya
memangkas ujung tanaman menggunakan pisau yang tajam. Sedangkan jenis sayuran selada dengan teknik panennya mencabut batang tanaman dengan akarnya atau memotong pangkal batang. Selama proses panen, lahan penanaman harus tetap basah dan tidak berair atau lembab. Dengan waktu panen paling baik adalah pada pagi dan sore hari. Dan kondisi cuaca saat cerah. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Untuk tugas kalian mendapatkan tugas 6 soal. Yang pertama, tugas kalian dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian jawab di kolom komentar. Sedangkan nomor 6, kalian membuat video minimal durasi 2 menit dengan ringkasan materi yang kita bahas pada hari ini dan kirim di Classroom. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.